Episode kali ini saya akan menceritakan tentang arwah noni Belanda di asrama seminari dari buku Mas Herwiranto. Kisah berikut ini adalah pengalaman saya ketika menempuh kelas 1 dan 2 SMA di seminari menengah di Garum, Blitar, Jawa Timur. Sekitar tahun 1988 sampai 1990. Saya menempuh sekolah SMA di Seminari Menengah Vicentius A. Paulo yang terletak di Desa Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Karena seminari ini terletak di Desa Garum, maka kami lebih sering menyebutnya dengan Seminari Garum. Seminari adalah tempat khusus untuk pendidikan dasar bagi para calon pastor agama Katolik. Walaupun akhirnya hanya sedikit siswa yang terpilih menjadi pastor, dan sebagian besar siswa lainnya menemukan dan menempuh jalan hidupnya masing-masing, termasuk saya. Karena seminari adalah sekolah calon pastor, maka semua siswanya adalah otomatis laki-laki. Pada pagi sampai siang hari, para siswa di seminari ini mendapatkan pendidikan setingkat SMA umumnya. Kemudian mendapat tambahan pendidikan agama Katolik dan pelajaran lainnya yang mendukung. Pendidikan di sini tidak hanya pendidikan intelektual, tetapi juga pendidikan perilaku dan spiritual. Nah, untuk itu para siswanya wajib tinggal di asrama. Bangunan kompleks seminari ini bergaya kolonial dengan salah satu cirinya yaitu besar dan luas kusen jendelanya, hampir sama dengan kusen pintunya. Antara gedung satu dengan gedung lainnya dihubungkan dengan teras yang bersambung-sambung membentuk lorong. Bisa dong dibayangkan bagaimana situasinya di sana? Halamannya luas, teduh, dan banyak pohon-pohon besar. Berbagai jenis buah-buahan juga terdapat di sana, seperti jambu, manggis, sirsak. Fasilitas juga, berbagai kegiatan juga banyak, seperti kesenian, olahraga, perpustakaan, ataupun yang lainnya. Asrama ini dihuni sekitar 120 remaja dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di sini disediakan berbagai kamar tidur yang masing-masing dihuni sekitar 10 sampai 30 orang. Kami tidur di tempat tidur bertingkat 2. Masing-masing anak mendapat 1 lemari baju. Setiap berapa bulan sekali, biasanya sehabis liburan panjang, dilakukan rotasi penghuni kamar tidur. Suatu saat, saya mendapat giliran menempati kamar tidur besar yang dihuni oleh lebih dari 20 anak. Kamar tidur itu dan kamar tidur besar di sebelahnya berada dalam satu halaman dengan perpustakaan. Saya ke bagian tempat tidur pojok belakang kamar, dekat jendela yang menghadap kebun belakang. Saya menempati tempat tidur bagian atas. Bagi saya lokasi ini menyenangkan karena terasa lebih hening. Kami siswa-siswa seminari dilatih untuk bisa mengendalikan diri. Salah satunya adalah menjaga keheningan. Untuk itu, pada malam hari kami diharuskan silentium magnum alias hening total. Sejak pukul 21.30 sampai menjelang makan pagi, kami dilarang berbicara dan membuat kegaduhan lainnya. Keheningan total dan minim cahaya lampu ini adalah suasana yang sangat kondusif bagi kami untuk berdoa dan merenung, apalagi untuk tidur. Ya, suasana daerah Garum yang hening, berudara dingin, dan kadang-kadang berkabut ini membuat kegiatan tidur saya menjadi sebuah kenikmatan tersendiri. Tapi suatu malam, kenikmatan tidur kami itu berubah menjadi kecemasan, bahkan kengerian. Saya tidak tahu persis siapa yang mengalami pertama kali. Tapi setiap malam semakin banyak teman-teman yang mengaku mendengar bunyi aneh.
Bagaimana mungkin di asrama remaja laki-laki, tapi tiap tengah malam yang sunyi terdengar suara langkah sepatu wanita berhak tinggi. Suara ketukan langkah sepatu berhak tinggi itu sering terdengar di lorong teras luar kamar. Tetapi belakangan, beberapa orang bahkan mendengar suara itu seperti masuk dan berkeliling di dalam ruang tidur kami. Pertanyaannya adalah, siapakah wanita itu? Bagaimana wujud penampilannya? Tak seorang pun yang dari kami pernah melihatnya. Hantu! Itulah kesimpulan melintas di pikiran kami. Sejak saat itu kami sebagai sekumpulan remaja laki-laki yang kadang merasa diri sebagai jagoan, seketika berbalik bertingkah aneh. Kalau tidak rela disebut sebagai pengecut. Entah siapa yang mulai, sejak itu kami tidur berdekatan. Tempat tidur tingkat yang biasanya berjarak 1-2 meter kami geser, saling berdempetan, sehingga terlihat jadi tempat tidur yang luas. Sampai beberapa minggu, teka-teki siapa hantu wanita tersebut masih belum terpecahkan. Suatu hari, ketika saya pergi ke rumah seorang paman saya di Jakarta, kebetulan bertemu dengan seorang bapak yang ternyata alumnus seminari Garum, angkatan 1960-an. Tapi saya lupa namanya siapa ya tuh bapak. Di tengah obrolan, saya menceritakan masalah hantu wanita yang tengah kami alami. Mendengar cerita saya, bapak tersebut malah tertawa dan setengah bertanya, "Wah, rupanya si Noni Ivon masih suka berkeliaran ya?" Saya langsung mengejar, "Siapa itu Noni Ivon?" Bapak itu sambil tersenyum-senyum mulai berkisah. Menurut cerita, lokasi seminari Garum itu dulunya adalah kompleks perumahan karyawan Belanda yang mengelola perkebunan di daerah tersebut. Saat Jepang masuk menjelajah Indonesia, tentara Jepang membom lokasi itu. Salah satu korbannya adalah gadis Belanda yang bernama Ivon. Entah kenapa sampai sekarang arwah Noni Ivon itu masih tetap tinggal di sana. Lanjutnya lagi, ketika dulu bapak tinggal di asrama seminari Garum, saat sore menjelang malam, sosok hantu Noni Ivon sering terlihat duduk di bawah pohon dekat lapangan sepak bola. Rasanya tempat itu sekarang sudah jadi bangunan perpustakaan atau bangunan lainnya. Dari keterangan itu benar-benar mengejutkan saya, karena ternyata peristiwa munculnya hantu Ivon ini adalah fenomena yang sudah sekian puluh tahun menjadi sejarah tak tertulis dari seminari Garum. Mengherankannya, apakah hal ini sebelumnya juga pernah masalah? Atau sebenarnya baru kali ini aja menghebohkan angkatan kami? Kalau masalah ini hanya terjadi pada angkatan kami, kenapa bisa begitu? Kalaupun sebelumnya sudah pernah terjadi, kenapa belum juga terselesaikan? Sampai saat saya menulis buku ini, saya belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Walaupun keterangan Bapak alumnus seminari Garum ini saya anggap berharga, karena paling enggak ini bisa jadi petunjuk awal bagi kami untuk memecahkan misteri hantu wanita di asrama kami. Sekembalinya ke seminari Garum, saya menceritakan keterangan ini kepada teman-teman sekamar. Kemudian saya berinisiatif menyampaikan kepada rektor kami, Romo Luis, tentang hasil penemuan ini. Kami bersepakat untuk mengadakan misa requiem, yaitu ritual kebaktian khusus untuk mendoakan para arwah. Masih jelas dalam ingatan saya ketika teman-teman dari kamar lain sedang belajar malam. Kami penghuni kamar 1 dan 2 mengikuti misa requiem untuk arwah Ivon.
Tapi kami tidak mengadakan misa tersebut di kapel seminari. Kami mengadakannya di sebuah ruangan yang lebih kecil. Romo Louis Pandu sendiri memimpin misa tersebut. Kami semua mengikuti prosesi misa requiem dengan khusyuk. Ujub misa hanya satu, mendoakan arwah Yvonne agar mendapatkan ketenangan dan kembali dalam pangkuan Tuhan. Misa berakhir. Lalu hasilnya entahlah apa yang terjadi dengan arwah Yvonne. Tapi satu hal yang pasti, mulai malam itu tidak lagi terdengar suara ketukan langkah kaki atau hak sepatu wanita mengelilingi kamar kami. Perubahan ini menguatkan keberanian kami untuk menata tempat tidur yang tadinya berdempetan menjadi berjarak seperti semula. Sejak saat itu kami kembali bisa tidur dengan tenang. Dan kadang saking nyenyaknya malah jadi terlambat bangun yang membuat Romo Louis Pandu kesal. Catatan kecil penyampai pesan arwah dalam cerita ini adalah kisah arwah noni Belanda di asrama seminari ini adalah pengalaman pertama saya benar-benar terlibat dalam masalah arwah. Walaupun dalam kisah sebelumnya berjudul Tangisan Arwah Bayi di Rumah Kontrakan, ayah saya sudah memberikan pengetahuan dasar soal prinsip hidup berdampingan dengan makhluk gaib dalam damai dan tidak saling mengganggu. Tetapi saat ini benar-benar menghadapi masalah ini, prinsip dasar itu tinggallah teori belaka. Karena saya sendiri tidak cukup memiliki kekuatan mental dan spiritual untuk mempraktekannya. Demikian cerita kali ini. Ikuti terus cerita dan pengalaman saya di episode selanjutnya. Thank you.